Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sebagaimana telah kita maklumi bahwa tawakal kepada Allah adalah salah satu wujud dari tauhid, salah satu bentuk dan buah dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan memuji hamba-hambanya yang bertawakal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengkaji tentang Thamarat at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Buah-buah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, buah yang ketiga adalah seorang yang bertawakal kepada Allah, dia akan melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat tanpa merasa takut atau gentar kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Inilah rahasianya kenapa para sahabat Rasulullah SAW dan para mujahidin setelahnya, mereka mengarungi peperangan demi peperangan menghadapi musuh-musuh yang kafir tanpa rasa gentar atau kecil hati sedikit pun. Kenapa mereka mampu melakukan ini? Karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal mereka ini menumbuhkan keberanian dan kekuatan yang menjadi remeh di hadapan mereka seluruh kekuatan bumi, dan menjadi ringan semua tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan. Mereka menikmati kemautan, menikmati kematian di jalan Allah SWT, dan merindukan syahadah, mati syahid di jalan Allah. Nah, kekuatan ini, keberanian ini, ketangguhan semacam ini, hanya bisa diraih dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, buah yang keempat adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang bersemangat ketika mencari rizki, atau menuntut ilmu, atau mengerjakan semua urusan-urusan yang bermanfaat. Jadi dengan tawakal ini akan menambah semangat dan optimis seorang yang bekerja mencari rizki, atau menuntut ilmu, atau mengupayakan sesuatu yang bermanfaat apa saja. Sebab seorang yang bertawakal kepada Allah, dia akan berlalu dan berani, bersemangat dalam mencari apa-apa yang bermanfaat. Karena dia mengetahui bahwa Allah SWT senantiasa bersama orang-orang yang bertawakal. Karena Allah akan bersama hamba-hambanya yang bertawakal, dan Allah akan menolong orang-orang yang bertawakal. Maka hamba ini berjalan menempuh perkara-perkara yang bermanfaat baik untuk agama maupun dunianya, dan tidak merasa malas atau lesu sedikit pun. Nah, ini juga sekali lagi yang menjadi rahasia kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah manusia-manusia yang paling penuh optimisme, paling bersemangat dengan semangat yang berkobar dan menggebu-gebu dalam melebar luaskan dakwah Islam, menyampaikan risalah Islam ke seluruh penjuru bumi. Dikarenakan rahasianya adalah mereka telah mewujudkan tawakal kepada Allah dengan benar. Maka Allah pun menolong mereka, memberkahi langkah-langkah mereka, melindungi dan mengayomi mereka semua. Maka dengan izin Allah, mereka berhasil membuka bumi yang timur maupun yang barat. Membuka wilayah timur dan barat bumi. Menundukkan negeri-negeri dengan jihad mereka. Dan membuka hati-hati dengan dakwah dan seruan mereka kepada Allah Ta'ala. Ini dikarenakan mereka bertawakal kepada Allah dan bersandar hanya kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbunah. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Surat Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka ini lemah lembut terhadap orang yang beriman, a'izzah, tegas, kuat terhadap orang-orang yang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Jadi mereka tidak takut di jalan Allah akan cercaan orang-orang yang mencerca. Sebab mereka bersandar hanya kepada Allah dengan sepenuhnya. Menyerahkan urusan mereka kepada Allah dan tidak menoleh kepada selain Allah. Baik manusia ridha atau murka. Selama mereka di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man iltamasa ridallahi bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man iltamasa ridan nasi bisukhtillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah
dengan membuat murka manusia, maka Allah akan ridha terhadapnya dan membuat manusia pun ridha kepada orang itu. Jadi, barang siapa yang mencari ridha Allah dengan membuat marah atau murka manusia, Allah akan ridha kepadanya dan membuat orang-orang ridha juga. Tapi barang siapa yang mencari ridha manusia dengan membuat murka Allah, maka Allah akan murka terhadapnya dan membuat manusia pun murka terhadap dirinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Ini buah yang keempat, yaitu dengan tawakal ini, maka seseorang akan penuh harap, akan optimis, akan bersemangat dalam meraih apa saja yang bermanfaat, baik untuk agama ataupun dunia. Sedangkan yang kelima, bersandar kepada Allah SWT, ya, bertawakal kepada Allah, ini merupakan asasut tauhid, ya, dasarnya tauhid, dan asasul khair, dan asas atau dasar semua kebaikan. Oleh karena itu Allah menjadikan tawakal ini syarat keimanan. Ya, jadi Allah menjadikan tawakal ini syarat keimanan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi dipersyaratkan, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, maka syaratnya kalian harus bertawakal hanya kepada Allah semata. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman. Nah, dalam Al-Quran pun terdapat beberapa contoh-contoh atau kisah-kisah nyata tentang bagaimana teladan dalam tawakal. Di antaranya Allah SWT menceritakan tentang Musa alaihissalam dan Bani Israel bersama tentara Fir'aun. Ini disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 66, di mana Allah Ta'ala berfirman, menceritakan tentang kisah Bani Israel yang terjepit di antara dua bahaya. Dari belakang, tentara Fir'aun mengejar mereka dan di hadapan mereka terbentang Laut Merah. Maka dalam kondisi yang kritis ini, dan ini merupakan cobaan iman atau ujian iman yang mengguncang keteguhan hati Bani Israel ketika itu, Allah Ta'ala berfirman, فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, ya, berada dalam jarak saling pandang, berkatalah Ashabu Musa, para sahabat Musa, Inna lamudrakun, sungguh kita benar-benar akan tersusul. Tapi apa jawaban Musa, seorang Nabi dan Rasul Allah, imam orang yang bertawakal ini? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa berkata, sekali-kali tidak. Kita tidak akan tersusul. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersamaku. Dan dia pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, ini kalimat yang layak dicatat dengan tinta emas. Ya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Rabbku bersamaku. Dan dia pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka Allah berfirman kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, maka laut itu pun terbelah menjadi 12 jalan dan setiap belahan bagaikan gunung yang besar. Nah, ini merupakan teladan. Ya. Apa yang diucapkan oleh Musa ini merupakan buah dari keyakinan kepada Allah dan keimanan kepada Allah SWT yang meluncur dari hati-hati yang yakin kepada Allah dan berharap kepada Allah, menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Dan ini pun harus diucapkan oleh setiap mukmin. Setiap orang yang beriman ketika menghadapi urusan yang pelik, kondisi yang muskil, yang sulit, kondisi yang membuat dia terjepit, yang mungkin semua daya dan kekuatan sudah tidak mampu diharapkan lagi pertolongannya, dan berada dalam bahaya atau dalam kondisi yang sangat kritis. Dia harus yakin bahwa ada Allah bersamanya. Allah tidak akan membiarkannya. Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal. Hendaknya dia meresapi dan menghayati kata-kata ini. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia pasti akan memberikan petunjuk. Yang kedua adalah seorang mukmin dari keluarga Fir'aun sendiri. Seorang yang beriman dari bangsa Qibti, bukan dari Bani Israel. Jadi mayoritas atau sebagian besar pengikut Nabi Allah Musa ini adalah Bani Israel. Sedangkan musuhnya adalah Fir'aun dan hampir seluruh bangsa Qibti. Tapi ternyata ada salah seorang dari bangsa Qibti dan bahkan dari keluarga istana sendiri, dari orang yang dekat kepada Fir'aun, beriman dan menyembunyikan keimanannya. Maka ketika Fir'aun mengancam hendak membunuh Musa alaihissalam, maka tampillah seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun ini memberikan pembelaannya. Nah, Allah SWT menyebutkan kisahnya dalam surah Al-Mu'min
ayat 41 dan seterusnya. Di mana Allah SWT berfirman, mengutip perkataan laki-laki yang beriman ini. Tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm, wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah, wa anna maraddana ila Allahi wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Laki-laki yang beriman ini berkata, kenapa kalian, wahai kaumku, menyeruku supaya kafir kepada Allah dan menyekutukannya dengan sesuatu yang tidak aku ketahui, dengan sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Padahal aku menyeru kalian kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pastilah bahwa apa yang kalian seru itu tidak dapat memperkenankan seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita semua kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kalian akan ingat apa yang aku katakan kepada kalian. Yakni, ketika kalian melihat azab Allah, kalian akan ingat apa yang aku katakan ini. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ini perkataan terakhir dari laki-laki Fir'aun tersebut. Ketika Fir'aun hendak melancarkan makarnya, laki yang tadinya menyembunyikan keimanan sudah menampakkan dan terus terang menyatakan keimanannya dan membela Musa alaihissalam, maka kemarahan Fir'aun memuncak. Maka laki-laki ini setelah berdakwah dengan panjang, memberikan hujjah demi hujjah, maka dia berkata, wa ufawwidhu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah basirun bil ibad, Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Maka apa yang terjadi tidak dirinci dalam Al-Quran. Yang jelas Allah berfirman, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Maka Allah memelihara laki-laki ini dari kejahatan makar atau tipu daya Fir'aun. Sebaliknya, Fir'aun beserta kaumnya lah yang dikepung oleh azab yang sangat buruk. Jadi, laki-laki yang lemah ini, yang sendiri ini, di hadapan taghut, di hadapan tiran yang mengaku sebagai Tuhan, yang memiliki tentara yang sangat banyak, tanpa rasa takut menyampaikan dakwahnya, menegakkan hujjah atas Fir'aun, menunjukkan kebatilan akidah Fir'aun dan keluarganya dan para tentaranya. Nah, setelah tuntas menyampaikan semua hujjahnya, dan Fir'aun sudah marah dan sudah bertekad untuk menghabisi ini, orang ini, dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah menyelamatkan, melindungi laki-laki ini. Tidak bisa disentuh keburukan Fir'aun. Justru Fir'aun dan tentaranya yang terkepung oleh azab yang pedih, yaitu api yang ditampakkan setiap pagi dan petang di kuburnya, di alam barzakh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini suatu contoh yang menggugah. Yang berikutnya adalah bagaimana tawakalnya Nabi SAW ketika orang-orang Quraisy mengumumkan sayembara untuk siapa yang bisa menangkap Nabi dan Abu Bakar, baik hidup atau mati, akan mendapatkan 200 ekor onta. Ini terjadi ketika Nabi hendak hijrah. Ketika Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq hendak hijrah ke Madinah. Maka Quraisy kebingungan karena kehilangan atau lolos. Nabi dan Abu Bakar yang mereka buru ini lolos. Maka mereka mengerahkan semua orang-orangnya untuk memburu Nabi. Maka semua jalan-jalan keluar dari Mekah telah dijelajah. Semua bukit-bukit, lembah, semua disusuri, dicari untuk memburu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dan Nabi ketika itu bersembunyi di sebuah bukit, di sebuah gua di bawah bukit Thaur. Di sebuah gua yang disebut Gua Thaur. Selama 3 malam di situ. Nah, para penjelajah ini ada juga yang sampai ke bukit Thaur dan sudah turun ke gua itu. Dan sudah melihat gua. Maka ketika itu Abu Bakar merasa takut. Jadi rasa takut menyelimuti atau masuk dalam hati Abu Bakar. Apa yang ditakutkan Abu Bakar? Yang ditakutkan bukan keselamatan dirinya. Sama sekali bukan itu yang dipikirkan. Tapi yang sangat ditakutkan adalah kalau orang-orang kafir itu berhasil mengetahui Nabi dan menangkap Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling merisaukan Abu Bakar. Ini keselamatan Rasulullah, bukan keselamatan dirinya. Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum tahta qadamihi la ra'ana. Seandainya salah seorang di antara mereka melihat di bawah kakinya, melihat ke bawah kakinya, niscaya ia akan melihat kita. Niscaya ia akan melihat kita di gua ini. Maka Rasulullah SAW dengan penuh ketenangan dan kethiqahan, thiqah, percaya kepada Allah mengatakan, ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana persangkaanmu tentang 2 orang yang Allah sebagai pihak ketiganya?
Bagaimana pendapatmu, persangkaanmu? Jika ada dua orang yang Allah sebagai pihak ketiga, ini apakah kedua orang ini akan terkena celaka? Akan bisa dikalahkan? Akan bisa ditimpa keburukan kalau Allah sebagai pihak ketiga yang akan melindungi mereka? Tentu tidak. Maka Allah pun menurunkan ketenangan ke dalam hati Abu Bakar. Fa'anzalallahu sakinatahu. Nah, ini semua merupakan contoh dan teladan bagaimana tawakalnya para nabi-nabi, para sahabat dan orang saleh. Ya. Terakhir, Imam Ahmad, salah seorang imam Ahlus Sunnah itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika dia menghadapi Al-Gojo Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun yang Mu'tazilah. Imam Ahmad menjalani hukuman cambuk sekian ratus, ya, dalam waktu yang terpisah, sekian ratus cambuk dalam waktu yang terpisah-pisah. Dan ini hukuman yang berat sekali, hukuman yang sangat berat. Tapi kenapa Imam Ahmad begitu tegar dan tabah menghadapi ujian yang berat, yang seandainya dipukulkan kepada onta cambukan itu akan membuatnya mati? Nah, salah satu rahasia kekuatannya adalah karena Imam Ahmad bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Salah seorang muridnya atau salah seorang yang berada di tempat penyiksaan itu berkata, "Aku mendengar setiap kali cambukan Al-Gojo itu mendarat di tubuh Imam, dia mengucapkan, 'Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.'" Ini bunyi ayat surat At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak ada suatu musibah yang menimpa kami, kecuali apa yang telah ditulis Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal.